Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jay. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manfaat saling tolong-menolong antar sesama. Tentu setiap orang ingin membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk sesama. Ya, mungkin dengan memberikan donasi atau membayar zakat ataupun dengan cara-cara yang berbeda, memberikan bantuan, pengetahuan, informasi, memberikan ilmu. Itu juga dalam bentuk bagaimana kita menolong orang lain, membantu orang lain. Nah, kali ini kita akan bahas. Silahkan disimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Mengapa sih orang perlu membantu atau menolong orang lain? Tentu manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dianjurkan untuk saling membantu terhadap sesama manusia yang lain. Bahkan dalam urusan ibadah kepada Tuhan pun, kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Dengan membantu orang yang mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan, tentu kita telah melakukan kewajiban sebagai umat muslim. Kegiatan saling tolong-menolong tidak memandang atau tidak membedakan adanya ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Semakin banyak orang yang berbuat baik dengan saling tolong-menolong sesama, akan rukun dan bermanfaat pula dalam kehidupannya serta kehidupan orang lain. Berikut adalah manfaat dari tolong-menolong atau membantu orang lain yang bisa kita rasakan. 1. Dihormati dan dihargai. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tetapi jika kita menolong orang lain, ya tentu tidak boleh mengharapkan imbalan, apalagi pujian. Mengharapkan imbalan apapun kepada orang lain yang telah kita tolong, itu ya memalukan. Sudah dipastikan kok kalau kita membantu atau menolong orang lain pun akan menghargai kita. Nggak usah diminta. Kita harus ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang lain. 2. Bersyukur. Tentu dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih mampu dari orang lain yang membutuhkan, sehingga akan meningkatkan rasa bersyukur. Ketika kita bisa menyisihkan apa yang kita miliki, walaupun itu hanya ilmu, dan kita amalkan, tentu itu sudah membantu orang lain. Dan ketika kita sadar bahwa kita sudah bermanfaat untuk orang lain, maka kita akan bersyukur yang sudah kita miliki dan kita berikan. Dan bersyukur inilah yang membangkitkan rasa bahagia, rasa bermakna, sehingga kualitas hidupnya akan meningkat pula. 3. Mengurangi stres. Dengan membantu orang lain, tentu kita akan merasa bahagia karena sudah bermanfaat untuk orang lain. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa tentu dengan menolong orang lain, dengan membantu orang lain, ya walaupun tidak dalam bentuk uang atau benda, bisa saja dalam bentuk ilmu, informasi. Dan orang lain yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya bingung menjadi tidak bingung. Tentu ketika itu dilakukan dan diberikan, tentu kita akan merasa bangga
dan kita akan merasa enjoy di dalam hidupnya. Kita akan merasa rileks. Tentu ini akan mengurangi hormon kortisol yang menyebabkan stres. Dengan membantu atau menolong orang lain, tentu rasa syukurnya akan berkembang. Rasa syukur ini yang menimbulkan kita jauh lebih santai, rileks, sehingga hormon kortisol pun tidak berlebihan dan stres pun bisa dikurangi. 4. Meningkatkan kepedulian sosial. Ketika kita senang membantu orang lain, maka akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Tentu ketika kita sudah membantu orang lain, rasa peduli kita itu berkembang. Kita tidak sendirian. Kita sudah diberikan rezeki oleh Allah. Ya, tentu rezeki ini tidak selalu harus uang. Rezeki kesehatan, rezeki pekerjaan yang bagus, rezeki pendapatan yang bagus, rezeki ilmu yang banyak. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu untuk kebermanfaatan orang lain? Bagaimana kita mengamalkan ilmu kita? Bagaimana kita menyisihkan apa yang kita miliki oleh orang lain? Itulah kepedulian sosial. Ya, ketika orang lain mendapatkan bencana atau mendapatkan kemalangan, kita menyisihkan bantuan dan memberikan kepadanya, maka rasa peduli kita akan meningkat. 5. Menciptakan persaudaraan dan persatuan. Saling tolong-menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, tolong-menolong juga dapat menciptakan persatuan, ya meskipun beda agama, suku, dan ras. Ketika kita saling membantu, saling tolong-menolong, ya maka kita akan merasa bahagia, merasa banyak saudara, merasa banyak orang yang mencintai kita. Ketika kita butuh bantuan, maka orang lain pun tidak segan untuk membantu kita. Ketika kita bisa membantu orang lain, kita akan tambah saudara. Dan tentu juga akan meningkatkan kesatuan dan persatuan. Ada rasa memiliki saudara, gak merasa sendirian. 6. Menularkan kebaikan. Tentu sikap saling tolong-menolong dapat menumbuhkan kebaikan antar sesama. Dengan tolong-menolong kita akan merasa saling membutuhkan, sehingga kita sama-sama akan melakukan kebaikan bersama. Tentu kita akan memberikan contoh kepada anak-anak kita, junior-junior kita, bahwa tolong-menolong itu penting. Memberikan contoh tulodo, perilaku yang baik itu penting, sehingga mereka akan meniru. Dan itu juga akan membuat kita jauh lebih bangga, jauh lebih bermakna untuk orang lain. Apalagi sudah mendidik kaum muda dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. 7. Tentu dengan saling tolong-menolong kita bisa membentuk identitas yang positif. Salah satu bentuk membantu orang lain secara cuma-cuma adalah volunteer riset, mengatakan bahwa kegiatan ini ternyata mampu membentuk identitas diri yang positif. Hal ini disebabkan karena membantu orang lain dapat membuat kita merasa dihargai. Dalam upaya membantu tersebut pun ada berbagai proses yang dijalani bersama. Membantu orang lain tentu akan menimbulkan kebahagiaan. Membantu orang lain akan menimbulkan kebermaknaan. Membantu orang lain akan memunculkan perasaan bersama, peduli, dan merasa peka terhadap kondisi di lingkungan kita. Tentu ketika ini terjadi, ya kita akan merasa hidup kita bermakna, bermanfaat, dan kualitas hidup akan meningkat. Sehingga kebahagiaan itu akan selalu ada.
Tidak ada rasa kesepian, sendirian. Selalu hidupnya dijalani dengan baik dan selalu ingin bermanfaat untuk orang lain.